Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat ya? Bahagia ya? Amin. Teman-teman, kita baca tarot secara general untuk semua yang nonton, bukan untuk perorangan atau salah satu dari yang nonton, enggak, semua yang nonton saya bacakan ya. Dan untuk yang ingin dibacakan untuk diri sendiri atau permasalahannya sendiri itu personal reading, nggak bisa pas rame-rame seperti ini ya. Ini untuk semua yang nonton ya, pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon petunjuknya. Semoga bacaan kali ini itu ada pencerahan lah, minimal seperti itu. Ada hal-hal yang sifatnya positif bisa kalian ambil ya. Ini kartu tarot ya. Baca energi. Belum tentu benar, bisa salah, bisa untukmu, bisa untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip dan kalian uh, pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untuk kamu ambil. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Oke, saya mau lihat ya, yang nonton sekarang itu siapa aja. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga video ini menjadi video yang bermanfaat ya. Loh, 2. Apa? Past evolution. Ini ada dari kalian yang ada satu perubahan. Ya, perubahan atau evolusi tapi inginnya ke arah yang baik ya. Evolusi. Teori teori evolusi masih ingat nggak? Tentang yang katanya ya, katanya itu dari dulu manusia purba ya, jadi manusia yang sekarang. Nah, itu teori evolusi. Oleh siapa lupa aku, lupa aku. Ada teori evolusi. Itu perubahan ke arah yang lebih baik sehingga nggak ada ya yang sempurna, nggak ada yang sempurna, hanya Tuhan. Tapi ke arah yang sempurna. Dari apa? Dari masa lalu. Saya kira masa lalunya mungkin yang jelas ingin lebih baik ke arah di sekarang ini, present ya, present time sekarang ini sampai ke depannya ingin semakin lama semakin ada perubahan-perubahan yang menjadi semakin baik ya. Seperti itu sih. Ini orang-orang yang ketarik ke sini energinya adalah orang-orang yang sebenarnya masa lalu ya mungkin bisa dijadikan pelajaran, mungkin kamu jadikan apa ya, wacana, pelajaran, kamu ambil hikmahnya. Yang jelas kamu dari hal-hal yang di masa lalu itu kamu sudah mengambil pelajaran gitu loh. Dan kamu ingin berevolusi, ingin perubahan, nggak di masa masa lalu terus. Bagus ini energinya, energi maju ya, pikiran maju bukan kemajuan ya. Terlalu maju juga jadi pingin tahu atau apa ya, melampaui batas seperti ingin tahu yang ke depannya, kepo akan terjadi apa, apakah dia balik lagi, mantan balikkah, apakah yang sudah blokir membuka, itu energi kemajuan, bukan kemajuan, tapi terlalu maju ya. Padahal siapapun manusia ya, nggak ada yang tahu hal yang akan terjadi. Nggak usah besok atau ke depannya ya, nanti aja setelah 5 menit setelah baca kartu tarot ini, nonton tarot ini ya, belum tahu kita mau terjadi apa. Ya enggak sih? Ya. Dan kalau kalian pikir tarot ya, apalagi di saya mampu membaca yang kuasanya Tuhan seperti itu, kayaknya kok khayal gitu ya. Jadi ini lebih kepada ini wacana saja untuk yang nonton. Saya tidak mau membacakan hal yang kuasanya Tuhan. Jodoh, maut, rezeki, sama hal-hal belum terjadi akan terjadi apa, kelahiran dan kehamilan. Saya nggak mau, itu kuasanya Tuhan. Ya. Kita lihat ya. Kak Tarot itu baca energi teman-teman. Bisa salah, bisa benar. Cuman energinya saja. Kalau nyatanya ya kamu sesuaikan saja. Di sini sekali lagi kalian yang ketarik ke sini adalah orang yang ingin berevolusi dari masa lalu. Oke? Itu intinya. Saya ambil lagi ya. Sorry. Kecantol. Saya lihat lagi. Yang nonton siapa aja sini? Bukan Bunda, saya masih terbelenggu dengan masa lalu. Berarti ini ke energi kamu mungkin nggak ketarik. Atau memang ketarik. Ketariknya itu untuk kamu yang nggak bisa dari berevolusi. Karena masih tersangkut atau terpaku dengan masa lalu. Mungkin kalian perlu nonton ini. Mungkin ya. Oke, di sini ownership, kepemilikan. Oke, di sini tentang kalian mungkin. Kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan kok. Ya, bisa terbolak-balik. Kan bingung Bunda. Ya memang membingungkan karena ini general. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya.
tercampur aduk sama orang lain juga. Maka dari itu tontonnya simak baik-baik dari awal hingga akhir supaya nggak silih pihim ya, supaya nggak salah paham. Di sini ownership tentang kepemilikan. Mungkin hal di masa lalu itu eh, tentang seseorang atau tentang sesuatu yang kamu merasa memiliki ya, tentang kamu merasa memiliki. Tentang kepemilikan ini kadang-kadang lupa manusia bahwa apapun di dunia ini walaupun itu pasangan kita, anak kita, sebenarnya bukan milik kita, titipan ya. Anak semuanya itu titipan, katanya begitu. Tapi kalau untuk yang meyakini ya, ya memang benar loh. Kalau itu milik kita ya kita berhak atasnya semua segala sesuatunya, pikirannya, hatinya, matinya pun ya. Padahal enggak, mati juga apa kata Tuhan. Artinya pasangan kita sekalipun itu bukan milik kita. Jadi mungkin Eee, tentang terjadi di masa lalu itu tentang hal-hal yang sifatnya kepemilikan. Mungkin kita terlupa bahwa apa yang ingin kita miliki walaupun tidak dimiliki itu tak gitu ya, tak milik aku sepenuhnya. Tapi energi-energi kepemilikan itu seakan-akan merasa terlalu banyak andilnya, apa ya, kayak kita punya mainan ya, punyaku gitu loh, punyaku tok gitu. Itu yang mungkin ini jadi lebih ke ini ya, lebih energi healing saya kira. Untuk kalian yang nonton ini banyak yang energi healing ingin melepaskan masa lalu mungkin seperti itu atau melepaskan, "Gimana aku gagal move on?" Ya, sama seperti yang kemarin. Karena kepemilikan, merasa miliknya, berhak ya. Kalau pernikahan itu kan dipersatukan atas Tuhan, tapi sebenarnya bukan miliknya sepenuhnya, tetap aja miliknya Tuhan. Kebaikan, virtue, cinta yang membangun. Oke, karena gini ya, nggak bisa dipungkiri bahwa perjalanan mungkin ini terkait dengan cinta ya, atau mungkin hubungan yang dibangun dengan kasih. Di masa itu sebelumnya, past time ya, itu dibangun dengan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik. Tapi akhirnya jadi kepemilikan itu yang jadinya nggak baik ya, jadinya nggak baik itu. Friend lines ya. Jadi di sini tentang keramahan atau pertemanan, garis pertemanan. Saya melihatnya mungkin ini nggak hanya hubungan cinta, tapi hubungan ada bau-bau pertemanan, friendship, friend relationship, ya apa itulah namanya. Atau ini eee, tertarik yang ke sini adalah tentang kenali kesamaan sifat-sifat untuk menempa hati. Artinya, ada seseorang di masa lalu yang dihadirkan oleh semesta itu untuk menempa hati kita sebenarnya sebagai teman untuk kita, untuk support kita untuk menempa. Loh kok menempa kan harusnya jadi baik, ditempanya sakit ya. Hasilnya seperti pisau ditempa, dipanasin untuk menjadi sesuatu yang berguna. Sebenarnya seperti itu. Oke, maka dari itu mungkin evolution ini lebih kepada, pembelajaran dari masa lalu. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini atau enggak? Kalau enggak jangan dipaksain ya, kamu bisa nonton video saya yang lainnya mungkin di sana ada yang lebih cocok, karena tema yang ditunjukkan semesta ini saya nggak ambil ya, saya nggak ambil begini. Biarlah semesta, biarlah kartunya yang melompat-lompat dan keluar-keluar sendiri satu persatu. Dan ini yang ditunjukkan semesta, silakan kamu ambil bagian-bagian yang mungkin dari 5 kartu ini nggak semuanya ya. Ini tentang respect, tentang apa ya, respect itu rasa hormat, menghargai. Jadi rupanya mungkin di masa lalu, ada yang namanya, kamu ingin membangkitkan respect, maksudnya harga diri, value, atau ingin membuat kamu itu berharga karena apa ya, mungkin dulu masa lalunya itu ada banyak yang, kamu merasakan tidak dihormati atau tidak dihargai ya, dari hubungan yang sebenarnya sudah kamu bangun dengan baik. Sekali lagi ya, ada di sini, kayak kemelekatan ya, hubungan-hubungan toksik seakan-akan kepemilikan ada di sini. Siapa yang toksik Bunda? Silakan kamu sesuaikan sendiri, kamu yang mengalami ya. Jadi dari sekian banyak yang nonton, otomatis nggak mungkin semuanya itu sama ceritanya ya, detail-detailnya.
Jadi silakan kamu sesuaikan mana yang sesuai kamu ambil, oke? Saya mau lihat ya, eee, kamunya dulu aja deh ya, kamu dulu kalau seperti ini. Kamu yang ingin berevolusi ini siapa ya? Kita lihat lebih detail, 3 kartu aja ya. Di sini kamu, nanti kita lihat seseorang yang mungkin kamu pikirkan terkait dengan cerita yang barusan ditunjukkan semesta ini. Kita lihat kamu dulu ya. Kita lihat ya, kamu yang ingin membangkitkan lagi harga diri kamu. Kamu ingin membangun dirimu supaya dihargai orang. Kamu tidak ingin lagi kepemilikan, nggak ingin lagi dimiliki, bahwa semuanya itu bebas sebenarnya. Setiap orang punya kebebasan berpikir sendiri, keinginan sendiri ya. Bukan berarti seenaknya sendiri, ya. Tetap ada di jalur, ada aturannya. Cuman nggak bisa dikungkung-kungkung satu sama lain mengungkung. Ya, kita lihat sih, kalau pernikahan ya aturan pernikahan, bukan juga seenaknya sendiri. Tapi bukan berarti kalau masuk dalam pernikahan itu terus semuanya harus terkungkung, nggak juga. Ya kan juga ada lingkungan, ada sosial lingkungan yang lain, ya enggak? Nggak hanya pernikahan itu sendiri. Orang hidup kan nggak hanya hidup sama yang dinikahinya tok, ya. Masuk gak kerja, masa nggak bersosialisasi. Kita lihat ya, kamu yang nonton ini yang masuk ke dalam cerita yang barusan saya bacakan, siapa aja? Siapa sih? Kamu orang yang oke. Ada yang mulai ingin membuka hati atau ingin membuka apa ya, hati lagi karena dulu sudah nggak enak. Mungkin ada hubungan-hubungan baru juga ada di sini. Kalian yang mau menjalani hubungan baru, ada orang baru. Saya ingin mengakhiri yang dulu, yang sudah past time. Saya sambil healing saya mau cari lagi. Mungkin ada yang seperti itu. Enggak Bunda, saya sudah kapok dan saya nggak mau lagi membuka hati saya. Mungkin ini bukan energi kamu ya. Karena energi yang ketarik ke sini adalah orang yang ingin, ini dua, aku nggak ambil ya. Orang yang ingin apa ya? Ya ini juga bisa diartikan bukan hanya dalam hubungan asmara, tapi ingin memulai untuk apa ya? Menjaga emosi, membahagiakan hati. Match ya sama kartu di atasnya. Saya mau lihat lagi. Oke. Ada yang ingin atau memang ingin lebih mengasihi keluarga saya atau orang-orang yang saya kasihin aja lah. Saya nggak mau pusing-pusing. Bagus ini energinya. Kalian mungkin adalah orang-orang yang memang dekat sama keluarga, walaupun nggak dekat sama keluarga seumpamanya ya. Tapi kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan sebenarnya. Dan di sini kamu, walaupun sudah berusaha, kamu masih terikat dengan masa lalu. Saya nggak tahu kenapa ya. Karena di sini juga kamu sebenarnya punya banyak impian yang kamu wujudkan, angan-angan yang ingin kamu wujudkan, tapi mungkin masih terkungkung oleh sesuatu. Contoh aja untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pengertian, pemahaman. Contohnya ingin berpisah dengan hubungan masa lalu, tapi urusan tentang dengan orang masa lalu itu belum selesai, sehingga apa? Ingin mewujudkan hal baru itu masih masih ngambang, masih gantung gitu loh. Oke, gitu. Saya mau lihat seseorang yang terkait sama kamu dengan cerita yang seperti ini ya. Saya mau lihat. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Ya mungkin orang ini menempa kamu, menempa jiwa kamu juga. Mungkin sudah bikin kamu gak karu-karuan di masa lalu sehingga sekarang ya mungkin pernah kamu kepemilikan sama orang ini. Tapi mungkin sekarang enggak, pinginnya enggak, tapi ada beberapa yang masih terikat. Aku lihat ya, siapa sih dia ya? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih? Ini masuk nggak? Nggak usah ya, dia nggak mau terbuka tuh. Dia nyangsang di situ. Nggak usah. Saya shuffle lagi. Siapa sih dia? Orang ini juga banyak yang menyayangi loh. Banyak yang menyayangi. Saya lihat kamu agak lebih makmur ya.
Tapi orang ini juga banyak yang menyayangi loh. Temennya juga banyak. Ini 2 ya, aku nggak ambil ya. Siapa sih dia? Banyak kali. Siapa sih dia? Orang ini mungkin juga dekat sama keluarga. Loh, orang ini adalah orang yang suka berbagi. Berbagi ilmu. Bisa juga orang yang suka berbagi hati ya sama orang lain, bisa juga. Orang yang suka happy-happy, senang-senang, membahagiakan teman-temannya, membahagiakan orang lain. Tapi saya lihat juga pernah membahagiakan kamu kok, ya. Orang ini adalah orang yang sering ragu-ragu, orang yang bingungan, orang yang nggak tegas saya lihat ya. Dan orang ini, bentar, masih banyak nih. Enggak. Oke, ini ya. Bottomnya, supaya kamu kelihatan, supaya tahu kartunya. Nggak asal pokok dibacakan, ditelan mentah-mentah. Oke, saya artikan dulu. Orang ini adalah orang yang pernah atau sempat ya fokus hanya ke kamu, tapi segala sesuatunya berubah. Justru malah orang ini awalnya baik banget sama kamu, mungkin banyak memberikan kebaikan, tapi tiba-tiba kenapa ya? Atau mungkin nggak tiba-tiba ya, ada yang semakin lama semakin kok banyak sakit hatinya juga ya kamu karena dia banyak dibuat sedih. Bahkan ada yang kemudian ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan karena orang lain, ada juga karena kesibukan-kesibukan dia, dia memprioritaskan apa yang dia inginkan. Dan dia di sini kayaknya bersikap masa bodoh saya lihat. Banyak saya lihat di sini orang-orang yang menjalin hubungan sama kamu pada apa ya, kayak tanpa diawali oleh pemikiran yang atau pertimbangan yang matang. Jadi kayak asal, ada ya, walaupun nggak semuanya. Kamu pilih dan pilih saja ya. Dari yang saya sampaikan mana yang cocok. Kamu sesuaikan dengan kenyataannya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, energi si dia yang ketarik ke sini, energi kamu yang ketarik ke sini, energi permasalahan yang ketarik ke sini, yang ditunjukkan oleh semesta ya ini. Silakan kamu ambil kalau ada yang manfaat untuk kamu, ada yang cocok untuk kamu. Saya lihat kamu yang berusaha mungkin berevolusi, sudah bisa nggak ya? Sampai mana kamu healingnya? Saya mau lihat ya. Kamu berevolusi, kamu bertransformasi, niat untuk merubah segalanya, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu ingin ingin kamu perbaiki untuk menjadi lebih baik. Saya lihat sampai mana progresnya ya. Cuman ngecek aja ya. Siapa tahu mungkin energi kamu, tapi ternyata kalau dilihat di progresnya ini bukan kamu, bisa aja. Akhirnya energimu terlepas hanya sampai sini yang ketarik. Untuk selanjutnya energi orang lain yang ketarik, bisa ya. Jadi kalau general nggak bisa teman-teman dijadikan acuan ya. Ini untuk orang banyak. Oke, oke, kamu berusaha sekuat tenaga saya lihat. Oke, sudah berusaha sekuat tenaga Bunda. Oke, saya hargai. Saya doakan ya. Semoga tetap tegar dan bisa melewati healing heart. Masih proses, banyak yang proses healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Jadi masih proses melepaskan diri banyak di sini. Sekuat sekuat tenaga. Masih berjuang Bunda. Yes, banyak yang masih berjuang. Ada yang sudah lewat mungkin ya, tapi yang terbaca di sini yang berjuang heart with the key. Masih terkunci. Masih nyambung. Masih koneksinya kuat soalnya. Berarti nggak bisa pisah. Ya bisa aja. Kenapa enggak? Separation. Walaupun sudah berpisah. Bisa kok. Diputuskan koneksinya secara energinya ya, bukan diputuskan orangnya ya, atau nggak mau silaturahmi, nggak mau ketemu, nggak gitu juga, yang penting energinya udah terputus, dalam artian kamu sudah siap gitu loh, siap untuk ketemu. Kalau orang sudah terputus koneksinya, ketemu pun itu loh nggak ada masalah, ketemu pun atau apa, nggak ada masalah, mau dia mau gini dan gitu, apapun yang dia lakukan, yang dia katakan, biasa aja kamu ya. Tapi kalau memang selagi kamu masih belum bisa ya, masih proses seperti ini, ya kuatkan dulu diri kamu, ya sembuhkan dulu diri kamu. Oke, jadi seperti itu.
Dan selama kamu proses healing seperti ini ya, dia gimana ya, dia gimana, dia ngapain ya, dia ngapain. Ada yang sudah beberapa yang sudah berpisah ya, atau masih OTW berpisah, masih proses pertimbangan-pertimbangan. Banyak di sini yang berproses, masih yang nonton. Gak apa-apa. Setiap hidup itu ada proses-prosesnya, fase-fase. Ada fase yang menyenangkan, ada fase yang harus penuh perjuangan seperti sekarang. Oke, orang ini kamu berproses seperti itu. Dia kalau saya lihat kayak emas itu kan orang pakai topeng ya. Jadi kayak orang yang tidak menunjukkan keaslian hatinya. Emang aslinya hatinya gimana? Ditunjukkan ya. Ditunjukkan apa enggak sama semesta ini? Coba aku lihat. Cuma satu. Ditunjukkan bahwa dia sebenarnya masih tertarik sama kamu. Masih tertarik. Tertarik apa bunda? Kalau memang kenyataannya dia sudah meninggalkan aku kok. Ya. Berarti mungkin bisa jadi itu dia meninggalkan kamu karena memang gak suka, atau ada di sini ya yang berubah mungkin karena orang lain atau karena apa tadi itu ya. Bisa juga orang ini gengsi, sebenarnya senang sama kamu, tapi mungkin gengsinya terlalu tinggi karena not showing true feeling di sini, not showing true feeling. Ya. Jadi orang ini tidak menunjukkan. Jadi yang ditunjukkan ya mungkin menampakkan gak suka sama kamu, padahal suka. Bisa, bisa. Ya. Banyak orang kayak gitu. Lanjut ya. Dua nih, dua. Ya, aku nggak ambil yang dua. Saya lihat, sementara kamu healing, dia ngapain? Yang terbuka. Dia juga nggak mau. Ada beberapa yang memang kayak avoiding conversation, call person, atau bendari still angry, atau memang dia membatasi, atau memang dia ada beberapa yang memang blokir. Di hati kecilnya masih ada kamu, ya. Tapi mungkin sikapnya menunjukkan tidak kepedulian sama kamu. Healthy choices. Dia sendiri juga berproses. Dia memilih jalur sehat dalam arti making healthy choices in love and in life. Jadi ini memang pilihannya dia. Beberapa memang sudah keinginan dia, closure issue. Jadi memang sudah ada yang sudah berakhir. Apakah dia tidak mengingat kamu? Saya lihat ingat sih ingat, tapi di sini kalau memang ada masuk dalam cinta seketika memang repot karena many option di sini. Many option. Optionnya nggak cuma kamu. Oke. Jadi orang ini apakah masih peduli sama kamu? Ingat yes, peduli kayaknya karena gengsinya besar, mungkin nggak begitu peduli sama kamu. Saya lihat ya. Apakah dia saat ini bahagia? Saya lebih melihatnya kalau dilihat tadi ya, kamu ingin move on tapi belum bisa, atau mungkin kamu menyembuhkan luka batin masih belum bisa. Oke lah, kamu berproses lah. Ya, saya cuman bisa tadi bilang doakan kamu supaya kamu bisa melewati ini semua dengan sukses ya, dengan berakhir dengan happy ending gitu. Hasil outputnya ya, hasilnya itu outcome-nya ya. Jadi hasil buat kamu itu positif. Oke. Amin ya. Tapi yang saya lihat ya, sebenarnya ya, kalau orang mau healing, sebenarnya bukan jangan peduli, tapi jangan terlalu kepo dengan biang masalahnya. Contohnya, kamu ingin melupakan si dia ya, tapi kamu mengingat-ingat dan masih ingin tahu tentang si dia ini ya. Itu sudah tambah sulit kamu bisa move on atau healingnya susah. Tapi oke lah kalau kamu nonton ini karena masih ingin, karena proses kamu masih belum selesai, masih setengah-setengah mungkin beberapa seperti itu, tapi masih ingin tahu tentang dia. Yang jelas dia ini sekarang sementara kamu seperti ini, dia apa yang dia jalani yaitu tadi yang saya sampaikan. Apakah dia ingat kamu? Ada beberapa yang masih ingat ya. Beberapa masih ingat, beberapa yang nonton, si dianya yang nonton ya. Itu seperti itu. Ada yang memang benar-benar nggak peduli atau memang nggak mau terkomunikasi atau terkoneksi. Oke, pengen lihat apa lagi tentang dia. Terus dia apakah ingin ke kamu lagi lah? Berarti kamu nggak pengen healing dong. Ya kamu kan mau berevolution. Ya, yang penting evolusi kamu, yang penting transformasi kamu. Yang penting kamu bertransformasi, dia transformasi, gak transformasi, dia berubah, gak berubah, dia kembali atau enggak sebenarnya sudah gak ngaruh kalau kamu pengen seperti ini.
Jadi untuk kalian yang cocok sama bacaan mulai awal tadi ya, kalau kamu ingin move on, seharusnya kamu nggak perlu lagi mencari tahu tentang bagaimana dia, apapun tentang dia. Yang penting kamu dulu. Apapun informasi tentang dia bisa menggoyahkan kamu, nggak jadi healing dong, nggak jadi recovery dong. Jadi saran saya untuk yang ingin berevolusi dari masa lalu, jangan ingat-ingat masa lalu, buang sudah. Mending apalagi tadi ya, ada yang ingin memulai hubungan baru, mending saya lihat orang barunya, ya. Untuk yang ada, ya karena di sini ada loh, yang nonton ini sudah ada orang lain gitu loh, ancang-ancang atau target atau apalah, ya. Mending kalau orang lama, ya ini orang lama, ya sudahlah, kamu ingin itu adalah suatu yang sudah berlalu, ya wis lah. Kamu mau healing, mau orang baru, mau berevolusi, kamu membutuhkan respect dari orang yang membuat kamu lebih layak, ya wis ini nggak usah direken, nggak usah nggak usah dilihat. Selagi kamu masih ingin tahu ini berarti kamu belum mau berevolusi. Karena ini temanya evolusi. Saya mau lihat orang yang baru. Nggak ada bunda, berarti bacaan kamu sampai sini. Ya. Tapi kita lihat, adakah orang baru sebenarnya? Dari kamu ini. Aku mau cek lagi. Kalau memang lebih banyak yang ketarik adalah tidak ada orang baru ya, masih proses move on. Jangankan orang baru, bunda, saya masih mumet sama orang ini, gitu ya. Masih luka batinnya dalam. Ya wis berarti selesai bacaannya sampai sini. Ngapain kita terusin? Ya enggak sih? Coba kita lihat adakah orang baru atau orang lain lah. Yang jelas bukan si dia. Si dia yang ini. Saya mau lihat. Orang baru ya. Nggak bisa nih Seven of Wands. Kamu mode waspada soalnya. Mode waspada, Seven of Wands, membatasi. Jadi mungkin orang baru pun kamu masih belum ini. Eight of Wands. Communication, rapid change, domino effect. Karena di sini kamu juga sadar ya, kalau aku belum selesai sama ini, aku kalau menjalin hubungan baru, ya, kebawa-bawa energi yang di orang lama, nggak akan bisa enak. Baguslah, kamu pinter gini loh, kamu pinter ini sudah. Ten of Coin. Jadi mending saya itu ini ya, family, fokus ke family dan financial security. Jadi mengamankan dompet, mengamankan finansial. Mending gitu daripada hubungan-hubungan, nggak mau. Nah kan, lebih merenung. Masih ingat orang lama, jadi percuma dong. Masih terikat sekali ingatannya. Ingat sama hubungan-hubungan yang sebelumnya itu stabil sama dia. Sebenarnya ingin di sini ya, Ace of Cup. Di sini juga Ace of Cup. Sebenarnya kamu ingin. Ini lebih gini ya, sebenarnya ingin move on. Tapi hati kecil nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ingat, itu walaupun itu hanya ingatan atau apa ya, kayak gagal move on gitu ya. Karena apa? Harapan kecil sedikit aja tuh masih ada sama orang ini. Kan repot aku. Gimana? Kalau aku bacaan ini, kamu tambah kepikiran tentang orang ini. Kamu nggak move on. Padahal pengen move on. Kalau orang pengen move on, nggak malah cari tahu gitu loh intinya. Ya nggak sih? Berarti udah, seperti yang saya janjikan tadi. Kalau ini memang kamu ada orang baru, mungkin pembahasannya akan berlanjut. Karena kamu sudah membatasi yang paling dominan energinya yang ditunjukkan semesta. Ini aja belum beres, belum clear aku, energiku. Ada beberapa yang takut membatasi, udah kapok juga ada yang masih merenung ya. Ini masih sakit semua. Ini jiwa, terkait jiwa, pemikiran. Masih ingat orang lama, ya udah, ngapain aku lanjutkan. Jadi saya kira itu aja sih. Pakai inisial bunda nggak usah wis, ya. Ini kayaknya pembacaan saya tersingkat deh, ya. Karena apa? Ya, saya kan mengikuti petunjuknya semesta, ceritanya seperti ini. Kalau saya pengennya panjang, 5 jam, 3 jam. Supaya semakin lama video saya, kemudian mungkin semakin banyak yang nonton, mungkin fee saya lebih besar. Tetapi ini saya nggak bisa paksakan. Sekali lagi ya, kalau saya membahas ini terus, kamu nggak move on tambahan. Bisa informasi dari saya,
justru membuat kamu tambah inget dia. Mending nggak usah, ya. Untuk orang baru saya mau coba tadi, lihat orang baru, ternyata kamu masih nginget ini, masih proses healing, ya wis healing. Oke? Jadi sekali lagi ini adalah pembacaan general rame-rame untuk semuanya yang nonton, ya. Mungkin yang nonton 1.000, 2.000, mungkin 10.000 yang nonton, ya. Jadi campur aduk di sini kamu pilih dan pilih dari apa yang saya sampaikan. Saya tadi sudah di awal bilang, tonton secara seksama. Kalau ada yang nggak pas ya, kamu abaikan. Mungkin itu bukan energi kamu yang ketarik. Mungkin sebagian energi orang lain. Ada juga mungkin sebagian energi kamu. Ambil sisi-sisi positif yang bermanfaat dari bacaan tarot. Ya, termasuk bacaan ini. Semoga aku doakan ya untuk kamu. Belum pesan semesta ya? Belum pesan semesta. Pesan saya dulu ya. Pesan apa ya? Gado-gado. Pesan apa? Es teler. Kalau saya berpesannya gini, seperti yang tadi ya, yang ditunjukkan semesta seperti ini. Pesan saya cuman, ya kalau kamu fokusnya sudah ingin move on, ya wis fokusnya move on. Jangan pengen tahu tentang si dia. Percuma dong kamu pengen move on. Mending kamu ngejar dia. Gitu. Ya enggak sih? Karena di sini harapannya masih ada. Masih teringat. Jadi putuskan, jangan ragu-ragu. Nanti kalau saya move on, kalau dia kembali gimana? Berarti kamu yang gak jelas. Ya. Kamu termasuk jadi nggak jelas gitu loh, mau kamu apa gitu loh. Jadi tetapkan mau kamu apa gitu loh, ya. Jangan pernah ragu-ragu. Kalau orang lain ya maksudnya si dia ya bukan kamu ya, itu kan bisa berubah juga, bisa punya keinginan yang berbeda dari kamu. Jadi mending kamu dulu, kamu kelola diri kamu, kendalikan diri kamu healing jiwa kamu, hati kamu. Dan dan kamu lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, mohon petunjuk yang terbaik seperti apa, gitu. Itu saran saya. Jangan menjadi orang yang bingung, untuk dirinya sendiri kok bingung. Masa untuk dirinya sendiri yang terbaik nggak tahu. Kalau nggak tahu, tanya kepada semesta. Mohon petunjuknya Tuhan, dikuatkan hati, dikuatkan batin, dikuatkan fisik sehingga bisa mikir yang baik, minta energi apa ya, support energi yang positif supaya kamu bisa berpikir positif sehingga apa, langkah-langkah yang kamu buat itu bisa positif, ya. Saran saya cuman itu. Tapi kalau kamu yang masih yang sudah ingin orang baru itu, ya walaupun di sini yang banyak adalah ya orang yang nggak pengen orang baru. Orang baru, saran saya selesaikan dulu sama ini beresin, kecuali dia sudah hilang ya, udah lama hilang, ya kamu buka hati sama orang baru nggak apa-apa. Atau ini sudah beres, ya. Tinggal kamu sembuhkan hati, buka lembaran baru. Emang enak ya kalau yang ngomong ya. Yang jalanin setengah mati memang iya. Karena tugas saya membaca, ya membaca. Bukan menjalani, biarlah saya jalani hidup saya sendiri, beda cerita sama kalian, ya. Setiap orang punya jalan hidup sendiri-sendiri. Mungkin jalan hidup kamu masih seperti ini, jalani saja. Nggak bisa juga, kadang-kadang kita, "Aku ingin menyelesaikan ini, aku ingin meninggalkan permasalahan ini," nggak bisa, ya. Setiap permasalahan kayaknya kita sama semesta disuruh tanggung jawab ya, walaupun itu bukan karena kita ya. Kita suruh bertanggung jawab menyelesaikannya, atau mencari solusinya. Sebenarnya tugas manusia kadang-kadang ya, kok berat ya tugas saya ya menjalani hidup ini, kenapa saya harus menyelesaikan ini ya? Karena mungkin bagi Tuhan kamu mampu, ya. Nggak ada Tuhan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kamu. Tuhan lebih tahu kamu mampu atau enggak. Oke, itu pesan saya, coba pesan semestanya apa? Pesan semestanya apa? Satu aja ya, satu aja. Jadi mungkin, kalau yang sering nonton tarot-tarot, kan banyak tarot sekarang ya, terus berharap jawaban dari tarot reader-nya, bacaan dari tarot reader-nya sesuai keinginan kamu, terus kamu senang gitu ya, lega, puas, bahagia gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya pokoknya baca apa adanya. Semoga bacaan saya itu bisa membuat kamu bahagia sehingga kamu mau subscribe, supaya saya berharap bacaan saya bisa bermanfaat untuk kamu, bermanfaat positif sehingga kamu subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini dengan like, share, juga komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya.
Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja mengikuti video saya, jangan lupa juga di-subscribe ya. Oke, kalian dari mana aja yang baru-baru, silakan kalian tulis di komentar, oke? Saya lihat dulu ya, pesan semestanya apa. Let yourself feel all your emotion. Gak apa kamu merasakan mungkin sekarang jatuh bangun dalam proses move on, ya. Gak apa-apa. Semua itu bukan terjadi sia-sia ya. Semua proses itu kembalinya ke kamu ya. Gak jadi satu karena kok kurang mantap. Ini banyak sekali. Ya aku gak ambil ya. Kurang mantap kalau satu pesan semestanya. Oke, warnanya gini-gini rek. Progress not perfection. Sekali lagi ya. Progress not perfection. Mungkin ya kamu sudah berusaha susah payah untuk move on tapi belum bisa. Sabar. Ya, sabar Mbak Bro, Mas Bro. Di sini memang mungkin progresnya ya pencapaiannya mungkin tidak seperti yang kau harapkan, belum ya, belum. Tapi sabar ya. Biarin itu mengalir begitu saja, jangan terlalu ngoyo atau memaksakan diri, ya. Kenapa belum bisa move on? Sebenarnya move on itu bisa berapa lama sih berhasilnya? Gak mesti, ya. Kalau research kan macam-macam, ya. Tapi research soal perasaan, hati, jiwa itu nggak bisa begitu saja ya, karena situasi kondisi berbeda pastinya. Stay strong in your faith. Kalau kamu nah, stay strong in your faith. Tak baca ya, ini bahasa Inggrisnya. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Jadi kalau memang kamu punya pikiran positif untuk yakin aku berhasil, ya bisa. Tapi kalau kamu sudah pesimis seperti yang saya bilang tadi kece, gimana ya molak malik masih nggak jenjem apa ya, masih belum bisa tegas, belum bisa memutuskan, ya akan sulit. Ya mungkin kamu masih di fase ini, masih molak-malik, nggak apa-apa, mungkin kamu masih belum menemukan. Saya doakan segera menemukan satu satu solusi atau satu apa ya pencerahan sehingga membuat kamu bisa menetapkan hati, menetapkan atau untuk melangkah gitu loh. Dan di sini tetap ya stay strong, tetap kuat dengan keyakinan kamu. Kamu yakinnya mana? Ini terkait dengan keyakinan. Kalau kamu sudah nggak yakin bisa move on, ya wes sampai no ya. Artinya ya gimana? Siapapun orang yang bantu kamu, kalau kamu sendiri nggak yakin atas dirimu kamu sendiri, terus gimana? Jadi kamu harus yakinkan diri kamu, apakah kamu bisa move on atau tidak. Ya. Move on bisa, ya wes itu kamu berjuang. Karena yang bisa memperjuangkan diri kamu ya kamu. Masa aku? Ya gimana aku bisa berjuangnya? Oke, paling bisa support doa. Dari luar kamu itu support system. Tapi yang penting kamu sendiri. Oke? Jadi saya kira itu saja, semoga manfaat positif ya. Kamu ambil dan kamu subscribe. Kamu ambil yang positif-positif. Saya mohon maaf kalau memang ada banyak yang nggak cocok. Karena ini rame-rame. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, personal reading. Pembacaan pribadi. Caranya cek deskripsi video. Setiap video saya itu ada deskripsinya. Ya. Ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin. Ada di sana. Selain ketik daftar tarot tidak dibalas. Dan jam kerja jam 3 sore sampai jam 8 malam. Di luar jam itu ya mungkin dibalas sama admin saya kalau dia baik ya. Tapi jam kerja dia saya bayar dia jam 3 sampai jam 8. Itu aja. Ya, jadi mohon bersabar ya. Kalau memang kamu ngechatnya di luar jam kerja ya mungkin balasnya pas jam kerja. Jadi mohon maaf ya. Karena memang jam kerja saya untuk tarot cuman segitu ya. Lainnya untuk kehidupan saya yang lainnya, untuk pekerjaan saya yang lainnya, oke? Dan semuanya berbayar, cara pembacaan dengan video call seperti ini. Nggak bisa Bunda chatting, nanti saya kalau mau chatting, mau voice note atau mau telepon atau apa, video, aku nggak tahu ya. Temen saya Kak Sandra, Sandra Tarot ya, itu mau dia bacain chatting. Jadi kalau untuk chatting ya, maunya apa, baca tarot tapi lewat chatting. Ya kalau saya nggak mau, saya harus ketemu, harus langsung seperti ini. Kalau Kak Sandra mau, nanti kalau yang sudah tahu nomor saya, mau tanya Kak Sandra ya, nggak apa-apa kalau mau chatting, nanti dikasih tahu sama Kak Flori. Kak Flori sudah saya kasih tahu nomornya Kak Sandra ya, Sandra Tarot, gitu.
kalau mau chatting. Kalau saya ya hanya satu itu aja, pembacaan dengan video call terjadwal, ya. Kalau yang sudah biasa, sudah tahu, ya. Kalau yang baru-baru ketik daftar tarot supaya dijawab sama admin saya. Nanti kalau sudah ketik daftar tarot akan dibalas sama admin saya. Balasan dari admin dibaca semua. Kalau dibaca semua, diikuti langkahnya, bisa ketemu saya. Oke? Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ketiknya daftar tarot ya, hubungi Kak Flori. Nomor telepon saya nggak ada di semuanya. Karena telepon saya cuma untuk keluarga aja. Untuk kerja dan sebagainya yaitu yang dipegang Kak Flori itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.